Walau terlihat santai di bursa transfer, Barcelona diam-diam telah meresmikan kiper muda bernama Joan Garcia. Kedatangan Joan Garcia membuka era baru transfer Barcelona dengan harga yang terjangkau. Manajemen Blaugrana kini mulai berpikir mencari pemain dengan harga yang masuk akal. Tak heran beberapa pemain yang murah seperti Julian Alvarez dan Marcus Rashford dikabarkan menjadi incaran utama The Blaugrana. Kini, kita akan coba merangkum ngerinya starting line up Barcelona di musim depan. Mari kita bahas lengkapnya. Mulai mencari bintang dengan harga yang masuk akal. Barcelona dikenal sebagai klub yang sering memboyong pemain dengan harga yang tinggi. Josep Mario Bartomeu menjadi sosok kambing hitam di balik kebijakan tersebut. Naasnya, kebijakan transfer serampangan itu malah membuat Blaugrana boncos hingga terlilit banyak utang. Pinjaman Blaugrana meningkat hingga mencapai 3 miliar euro atau 56 triliun per tahun di musim lalu. Mirisnya lagi, Barcelona masih punya utang ke 7 klub termasuk Bayern Munchen dan Madrid. Dosa masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi manajemen. Klub asal Katalan ini ogah mendatangkan pemain beken dengan harga selangit. Transfer ini pelan-pelan sudah dijalankan pada musim panas lalu setelah terpaksa mundur dari transfer Nico Williams. Barcelona yang mengeluarkan 60 juta euro langsung menarik minatnya kepada sang pemain. Hal serupa juga terjadi kepada perburuan Victor Gyökeres yang harganya mencapai 100 juta euro. Sebagai gantinya, Los Jules lebih memilih pemain potensial dengan harga merakyat. Salah satunya adalah Joan Garcia yang musim ini resmi didatangkan Blaugrana dengan biaya 25 juta euro. Kabarnya, kiper Espanyol itu akan dikontrak 6 tahun dengan gaji 3 juta euro per musim. Jumlah tersebut lebih rendah ketimbang Marc-Andre ter Stegen yang digaji 6 juta euro per musim. Siasat transfer cerdas ini juga akan diterapkan untuk menggait Marcus Rashford dari Manchester United. Alih-alih membayar 40 juta euro, Barcelona akan meminjam dengan biaya 10 juta euro saja. Kedatangan Joan Garcia nantinya merubah komposisi di Barcelona di bawah Mister Gawang. Sejumlah nama awalnya menjadi andalan terancam mulai tersingkir. Salah satunya adalah Ter Stegen yang masa depannya belum menemui kejelasan. Performanya di musim lalu makin jeblok setelah menodai pesta juara Los Jules. Ter Stegen membuat blunder hingga Villarreal sukses mengalahkan El Barça di kandang sendiri. Tak heran, Ter Stegen makin tersingkir dan kesulitan bersaing dengan Szczęsny. Bukannya sadar diri, kiper kebangsaan Jerman itu justru naik pitam karena merasa dizolimi. Ter Stegen tak mau hengkang dari Camp Nou karena kontraknya masih berjalan hingga 2028. Pihak klub tidak ada yang membicarakan hal ini kepada saya. Saya tahu akan tetap bermain untuk Barcelona musim ini, tegas Ter Stegen. Kedatangan Joan Garcia juga akan membuat Szczęsny diprediksi menjadi kiper pelapis. Kabarnya Flick ingin menghemat tenaga Szczęsny karena sudah berusia uzur. Joan Garcia memang punya keunggulan sebagai kiper pemotong serangan lawan. Barcelona tidak melakukan banyak perubahan di lini belakang pada musim depan. Hansi Flick selaku pelatih sudah puas dengan komposisi bek yang ada. Alhasil, sektor pertahanan diprediksi akan tetap diisi oleh Inigo Martinez dan juga Pau Cubarsí. Keduanya menjadi tembok kokoh yang melakukan total 228 pemulihan sepanjang musim lalu. Tak heran, posisi Ronald Araujo pun tersingkir dan akan dijual manajemen. Apalagi Araujo sempat jadi biang keladi di balik kegagalan Los Jules di Liga Champions pada babak semifinal. Bek 26 tahun ini akan dilepas ke Juventus, Manchester United atau Bayern Munchen dengan bandrol 50 juta euro. Di posisi bek sayap, Koundé dipastikan mengunci posisi tersebut.
Koundé jadi pilihan utama Hansi Flick karena bisa dituntut melakukan transisi cepat. Di lain sisi, Koundé juga punya sosok pelapis yang solid, yaitu Eric Garcia. Eric Garcia tampil gemilang saat diturunkan di laga besar seperti menghadapi Inter Milan. Alhasil, Deco dinilai ogah memboyong Henderson ke Camp Nou. Alasannya karena bek kanan Los Angeles sudah dianggap solid untuk bersaing di musim depan. Sedangkan posisi utama di bek kiri sudah pasti menjadi milik Alejandro Balde. Rupanya Balde handal dalam transisi cepat dan lihai menusuk pertahanan lawan lewat umpan berkelasnya. Di lini gelandang, Hansi Flick nampaknya tidak mau mengotak-atik gelandang yang sudah ada. Barcelona masih punya sederet gelandang berkualitas yang masih bisa jadi tumpuan. Stok lini tengah El Barça bahkan over karena 7 pemain harus memperebutkan tempat utama. Tak heran, sosok Dani Olmo dan juga Fermin Lopez sering jadi cadangan karena ketatnya persaingan. Olmo sendiri diprediksi akan mencuri pos gelandang serang utama dalam skema sang entrenador. Gelandang timnas Spanyol itu tampil gacor setelah dibekap cedera berkepanjangan. Sementara Frenkie de Jong juga dipastikan bertahan dan tengah mendiskusikan kontrak. Tujuan saya adalah memperbarui kontrak. Kedua pihak menginginkan saya dan saya rasa saya akan bersepakat, kata de Jong. Meski punya stok melimpah, Barcelona mulai berambisi mendatangkan gelandang baru, terutama pemain buangan seperti Thomas Partey yang kontraknya akan habis bersama Arsenal. Artinya, Los Angeles bisa mendapatkan jasa pemain Ghana itu secara cuma-cuma. Hal ini akan berguna bagi Hansi Flick yang memang kekurangan gelandang bertahan. Apalagi Partey bisa membimbing pemain muda Barcelona yang belum mencicipi asam garam UCL. Seakan belum cukup, klub yang bermarkas di Camp Nou ini juga membidik Sandro Tonali. Tak heran Tonali dianggap cocok dengan skema Flick karena jago menyerang dan bertahan. Untuk mendapatkan Tonali, Barcelona perlu merogoh kocek sekitar 60 juta euro. Di sektor penyerangan, Barcelona masih akan diperkuat trisula mautnya untuk musim depan. Robert Lewandowski, Rafinha, dan Lamine Yamal selalu tampil garang saat dimainkan bersama. Jika di total, ketiganya sudah mengoyak gawang lawan sebanyak 94 kali sepanjang musim lalu. Di Liga Champions saja, trio ini sudah menyarangkan total 29 gol. Catatan tersebut melampaui trio Messi, Suarez, Neymar yang cuma mencetak 27 gol di musim lalu. Selain itu, trio baru Blaugrana juga hobi menyuplai rekan-rekannya dengan koleksi 53 assist. Namun, Barcelona tetap mencari sejumlah nama baru untuk menjadi pelapis. Salah satunya adalah Julian Alvarez yang menjalani musim debut sempurna bersama Atletico Madrid. Alvarez mengukir 29 gol dan 7 assist dari 54 penampilan. Namun, kepindahan ex-Man City itu diprediksi akan sulit karena dipagari klausul pelepasan sebesar 500 juta euro.